pertama mengenai kasus bayi tabung, di mana menganalisis terkait bayi tabung. Bayi tabung adalah solusi yang sangat berarti bagi pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak, atau salah satu dari suami atau istrinya itu mengalami mandul. Nah, jadi dari proses ini pasti memiliki tantangan baik itu dari medis, psikologis, dan etisnya. Jadi mungkin itulah solusi yang dapat dilakukan untuk mereka yang kesulitan memiliki anak. Nah, pertanyaan kedua yaitu melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan, apakah diperbolehkan? Menurut saya hal tersebut bukan menjadi penyebab untuk pasangan melakukan bayi tabung tersebut, karena alasan agar tubuh tetap menawan. Secara etnis, memanipulasi reproduksi manusia. Mungkin itulah alasan dipandang dari secara etnisnya, yaitu memanipulasi reproduksi manusia atau rahim dari istri. Dipandang dari secara medis, itu pasti memiliki efek samping atau resiko yang didapatkan dari salah satu pasangan tersebut. Yang pertama yaitu beresiko pada kesehatan mereka. Nah, karena tidak semua operasi itu berjalan dengan lancar atau hal tersebut berhasil dilakukan dalam proses bayi tabung. Nah, yang kedua, ketidakpastian hasil. Yang sudah saya jelaskan tersebut, tidak semua bayi tabung itu melakukan keberhasilan dalam proses bayi tabung tersebut. Yang ketiga yaitu sumber daya yang terbatas. Nah, orang yang ingin melakukan bayi tabung tersebut pasti harus memiliki biaya yang lebih besar, dan sumber dayanya pun atau dari sperma atau ovumnya tersebut memiliki keterbatasan dalam melakukan bayi tabung. Baiklah, saya di sini akan menjawab yang ketiga, yaitu bagaimana pandangan Islam dalam hal membesarkan janin semen suami dan ovum istri pada rahim wanita lain. Ali Akbar mengatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada perempuan lain yang bukan ibunya hukumnya boleh, karena si ibu tidak menghamilinya sebab rahimnya mengalami gangguan. Sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Nah, dari diperbolehkan menyusukan anak kita kepada orang lain juga dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat ke-233, dan jika ingin anakmu disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Nah, sudah dijelaskan pada ayat tersebut bahwa diperbolehkan kita menitipkan bayi tabung pada perempuan lain dan menyusukannya juga kepada orang lain. Dan hal tersebut dikutip dari buku Salim HS pada halaman 46. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap membesarkan janin pada rahim wanita lain. Baiklah, yang kedua saya akan menganalisis mengenai tentang kasus pernikahan beda agama, di mana pernikahan beda agama tidak diakui oleh negara. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 melarang pernikahan beda agama, namun menurut pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi nikah beragama hukumnya tetap sah, tetapi tidak tercatat di KUA, dan juga perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, dan hal tersebut dapat berdampak pada anak-anaknya nantinya. Menjelaskan mengenai tentang apakah dianggap sah pernikahannya. Jika sah, sebutkan alasannya. Jika tidak, sebutkan alasannya. Jawabannya yaitu tidak sah, karena dalam Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan bahwa perkawinan itu sah, tetapi melalui hukum masing-masing dan kepercayaannya. Yang kedua, Pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa melarang perkawinan antara dua orang
yang memiliki status agama yang berbeda. Nah, konsekuensinya yaitu yang pertama, perkawinan itu tidak diakui oleh negara. Yang kedua, tidak jelas hak dan kewajiban istri dan suami tidak teratur dan jelas. Yang ketiga, juga status anaknya jelas tidak jelas dan tidak teratur. Dan yang keempat yaitu potensi pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari pertanyaan kedua. Baiklah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan soal yang nomor 3, yaitu bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia mengatur kasus nikah beda agama. Yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya pernikahan itu harus dilakukan secara hukum agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Dan bagaimana hukum Islam berpandangan? Dalam Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 321 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya yaitu janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya mereka seorang budak perempuan yang mungkin lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik atau dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak laki-laki yang mukmin lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak kepada neraka, sedang Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Mungkin itulah dari segi undang-undang dan hukum Islam berpandangan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pernikahan beda agama. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai dari kasus poligami. Pertanyaannya yang pertama, setujukah dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya. Jika tidak, berikan juga alasannya. Menurut saya, poligami ini tidak setuju, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1 secara tegas disebutkan dasar prinsip perkawinan adalah monogami. Pasal tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sebaliknya pun seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian tetap ada kemungkinan untuk orang berpoligami maksimal 4 orang. Dari penjelasan tersebut bukan masalah poligaminya yang penting, melainkan masalah keadilan melaksanakan kepemimpinan dalam berumah tangga. Dalam hal itu syariat Islam juga memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana pandangan hukum negara dan hukum Islam terkait kasus poligami? Pandangan hukum negara terkait poligami ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat 2, yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalkan harus diterima oleh seorang istri untuk seorang suami melakukan poligami. Itu referensinya dari Munir Fuadi, Konsep Hukum Perdana pada halaman 11. Yang kedua yaitu hukum Islam terkait kasus poligami. Dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Wankihu ma qab, artinya maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, artinya kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Nah, sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 bahwa poligami itu dibolehkan asalkan seorang suami itu dapat melaksanakan kewajibannya dan berperilaku adil kepada istrinya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang kasus poligami. Sedikit salah atau banyak kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.